teman-teman, saya Yunita Chandra Dwi Arianti, mahasiswi profesi nurs Tikes Wirausaha Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Simak videonya ya. Selamat menonton. Apa sih itu PPI dan apa pentingnya PPI dilaksanakan? PPI adalah upaya untuk mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit atau di institusi kesehatan lainnya. Lalu, apa pentingnya dilaksanakan? Karena infeksi tidak hanya terjadi pada pasien saja, tetapi juga dapat terjadi pada kita sebagai perawat dan tenaga medis lainnya. Tidak hanya itu, tetapi seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit. Karena itu, kita sebagai perawat harus melaksanakan program PPI dengan benar. Lalu, apa saja kegiatan dalam program PPI ini? Ini dia. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama yaitu kebersihan tangan. Tak lain yaitu adalah 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan ini kapan dilakukan? Yaitu adalah pada 5 momen. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, setelah kontak dengan pasien. Yang ketiga, sebelum tindakan aseptik. Yang keempat adalah setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penggunaan APD. Kita sebagai perawat dalam penggunaan APD yang dilakukan yaitu adalah sekali pakai, seperti menggunakan masker, handscoon, kemudian apron, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah etika batuk. Etika batuk yang benar, tidak menutupi hidung dan mulut, menggunakan telapak tangan pada saat batuk. Yang benar adalah menggunakan lengan kita pada saat kita batuk seperti ini. Kemudian menggunakan masker. Selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan tisu pada saat kita batuk. Setelah itu, tisu tidak boleh dibuang pada sembarangan tempat sampah. Yang keempat adalah penanganan linen. Linen yang telah terpakai oleh pasien harus dipisah. Yang pertama yaitu jika linen terkena cairan tubuh pasien atau darah. Dan yang kedua adalah linen yang tidak terkena cairan tubuh pasien atau darah. Yang kelima adalah manajemen limbah dan benda tajam. Untuk benda tajam diletakkan di safety box. Dan untuk limbah, ada beberapa tempat sampah sesuai dengan limbahnya, seperti sampah medis dan sampah non-medis. Selanjutnya yaitu adalah nomor 6, yaitu pengendalian lingkungan. Di dalam rumah sakit, rutin dilaksanakan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini yaitu dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan pada ruangan-ruangan yang telah terpakai, seperti ruangan pasien, ruangan kamar mandi umum, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah penempatan pasien. Penempatan pasien dilakukan berdasarkan penyakitnya. Nah, itu dia adalah pencegahan dan pengendalian infeksi yang dapat kita lakukan sebagai perawat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.